An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr takhdu khimasan wa taruhu bitanan rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan ma'nahu tadhhabu awwalan nahar khimasan ay dhamiratal butun minal ju'i wa tarji'u akhiran nahar bitanan ay muntasiratil butun. Hah? Allah tawakkul ya, tawakal ya. Ya gini tawakkul. Bentar ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sanallahu wa ala alihi wa sallam. Sadis, An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kalau seandainya kamu semuanya tatawakkalun, berpasrah diri 'ala Allah, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah diri, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, pasrah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal dalam segala keadaannya kamu, la razaqakum, niscaya Allah memberikan rizki kamu sekalian, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Bangun. La razaqakum, maka Allah SWT memberikan rizki kepada kamu, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan, artinya Allah memberikan sabab rizkinya kamu seperti sabab rizkinya burung, gampang maksudnya. Gampang. Taghdu, di mana atar burung tadi itu pagi hari pergi, khimasan, dalam keadaan lapar-lapar semuanya, kosong maksudnya. Wa taruhu, dan mereka tadi itu menjadi di sore hari bitona, dalam keadaan penuh perut-perutnya mereka. Kalau seandainya kamu itu mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan berarti nggak kerja ya, kerja tapi pasrah sama Tuhan rezekinya, maka Allah akan menjadikan rezekinya kamu sebagaimana bangsa burung. Artinya burung tadi itu bekerja tapi nggak susah. Bekerjanya burung tadi itu cari rezeki tapi tak pasrah sama Tuhannya, nggak mikir untuk esok hari. Itu burung, anak tugasnya cari rezeki, tawakal. Yang dicari untuk keperluan hari itu, nggak lebih untuk keperluan seminggu gimana, nggak mikir itu burung. Karena yakin sebagaimana aku sebagaimana aku dijamin kehidupanku, juga dijamin rezekiku. Karena itu burung tidak pernah nyimpen makanan untuk besok. Maka rezekinya kamu juga begitu, ono terus, ada terus, nggak akan kekurangan kamu. Allah kasih cukup. Misal saya bekerja hari ini, saya akan lengkapi, yang lainnya sedekah semuanya, wis haqqa tawakkulihi. Besok apa katanya, Allah insya Allah akan lancarkan anak, besok dapat ente. Tapi jangan kamu tadi itu ngetes Tuhan loh ya, eksperimen, tak coba sih 100.000 dimi, besok tambah ndak lah, ngetes itu namanya. Kalau benar-benar, maka hidupnya kamu seperti burung, pagi kosong, sore udah kenyang. Ndak ada burung itu kekurangan itu. Taghdu khimasan wa taruhu bitah, subhanallah. Ini nggak gampang ini. Kalau kita kan nggak ada celengannya, masih kita ini. Masih mikir, kadang-kadang 20 tahun sudah ada, sih mikir, engko ya apa kekurangan nih. Tapi kalau burung nggak pernah begitu. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang jaminan Tuhan,
Kita memang butuh makan ya dalam hidup ini. Kita memang butuh minum dalam kehidupan ini. Cuma kalau kita misalnya anggap terlambat nggak makan, nggak minum selama 2 hari, masih hidup. Masih hidup kita. Walaupun itu lemes, sakit, tapi masih hidup. Ada yang lebih kita butuhkan dalam kehidupan ini daripada makan dan minum, tapi kita tawakal. Yaitu apa? Bernafas, ambaan. Telat 10 menit mati kan. Tapi kita yakin, nah kalau masih di takdir hidup ya pasti bisa bernafas. Kan gitu. Tawakal. Lu kenapa kamu nggak bisa tawakal? Saya kalau di takdir hidup ya ono rezekiku, masih ada rezekiku. Kenapa nggak bisa begitu? Untuk rezeki kok Anda khawatir. Tapi untuk nafas Anda pasrah, padahal lebih perlu nafas daripada makan dan minum. Subhanallah. Inilah ketidakpercayaan sama Tuhan, tidak pede sama Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Ini adalah karena du'ful iman. Du'ful iman. Karena Nabi kalau benar-benar tawakal ganti, hakka tawakkulihi, la razaqakum ma zuqtar. Tuh lihat burung. Tawakal sama Allah, tidak pernah dia kecewa. Dia yakin kalau rezekinya habis, hari ini mati. Benar nggak mungkin. Anda lihat. Tapi kita kadang nggak begitu ya, selalu khawatir, selalu bimbang, selalu bingung, selalu itu. Akhirnya ibadahnya kita keteteran semuanya. Pernah ada satu syekh. Ini syekh semua tamu dijamu. Duit yang masuk hari ini harus habis hari ini. Paham nih ya? Satu saat pemasukannya lebih. Si muridnya soal ekonomi. Disimpan ini untuk besok aja. Untuk hari ini cukup sekian. Paham ya? Besok hari datang tamu yang banyak nggak cukup. Masih jamuan. Kaget guru ini. Loh, kok bisa? Panggil muridnya. Apa yang kamu lakukan kemarin? Saya simpan sebagian untuk supaya tamu berikutnya. Ini penyebabnya berhentinya rezeki. Paham ya? Jangan disisakan yang masuk hari ini untuk besok. Selesaikan hari ini. Besok akan datang rezekinya untuk besok. Iso kira-kira. Ndak hakka tawakuli masih kita ini ya. Seperapat habis, misalnya seperapat harta kita habiskan, ndak kuat sih an. Berarti tawakulnya kita sak piro an. Karena itu, ini karena du'fil iman, karena lemahnya iman kita. Wallahu alam. Ada yang boleh dibahas? Allah. Yang dijadikan contoh toir. Adakah makhluk lain selain toir? Ya, karena toir ini lain daripada yang lainnya ya. Kalau misalnya semut itu masih nyimpen. Malah semut itu lebih hebat daripada manusia ini. Udah dapat kecoa itu insya Allah buat kebutuhan setahun masih belum habis itu kecoa, keluar lagi ngeret cecek itu. Kalau perlu kerbau dimasukkan ke lengnya itu sama semut itu. Semut itu semangat untuk makanan itu, bukan hanya pagi sampai sore keluarnya, jam 2 malam keliling masih. Iya enggak? Nah ini maksudnya Allah Nabi ini menggambarkan ini loh burung. Lihat bagaimana burung tadi itu. Enak, tentrem itu burung itu. Burung itu tentrem. Anaknya ada 7, juga bingung. Bisa kasih makan semuanya. Istrinya 20, juga bingung. Nah, artinya
dia pasrahkan sama Tuhannya dan dia berusaha, ya ada semuanya. Sekarang burung tadi itu dia hidup sendiri, dia pagi keluar, sore juga penuh. Dia punya anak, ya kerjanya sama waktunya, nggak lebih, tapi ya penuh semuanya. Anaknya tadi itu ya nggak ada kekurangan. Ya nggak ada kekurangan. Subhanallah, Allah kasih terus, dipasrahkan. Besok gimana? Besok lusa gimana? Pasrah sama Tuhannya. Lah kalau anaknya sakit, ya pokoknya dokter misalnya, pasrah. Oh no, air rezekinya nanti, gitu loh. Ketika saat itu, kalau kita kan enggak, kita ini kalau ibarat orang itu ngalup gitu, ngalup, paham ya? Ini disediakan barangkali anak kita sakit nanti. Loro temenan anakmu, kurang biayanya nanti. Ya apa ya? Ya itulah kelemahan iman kita itu gitu itu. Jadi nggak bisa kalah sama burung kita. Akuilah kita di bawah burung masih. Ya. Ya. Bagaimana Beb? Bagaimana Beb kiranya kita mempunyai tawakal yang tinggi? Resepnya gimana? Nah kalau percaya sama saya mau tanya, kamu waktu kecil nggak bisa apa-apa, minumnya susu kan, makannya zen-zen, nggak bisa apa-apa, pasrah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada orang tua yang sangat sayang sama kamu, yang merawat kamu itu dan yang bersihkan kamu, yang kasih, membelikan macam-macam, kan gitu. Udah gede mulai ragu, ya apa ini kalau saya tidak punya duit, akhirnya air sumur yang diminum, bukan susu lagi, kan gitu, bukan susu lagi. Sebenarnya kalau kita ini mau menjadi orang yang dicintai sama Tuhan, kita ini akan disediakan macam-macam, segala yang istimewa oleh Allah. Dan Allah itu paling, innallaha yuhibbul mutawakkilin, cinta kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Itu anak kecil, dia nggak bekerja, ngalem sama ibunya, bu es krim, belikan es krim. Pak bakso, belikan bakso, ngalem. Dia tawakal sama orang tuanya. Dia takut apa-apa, lari kepada orang tuanya maju ke depan, melindungi. Kita sama Allah juga begitu, tawakal sama Allah. Kalau kita mau tawakal beneran, dapat semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita takut, berlindung sama Allah, tawakal kepada Allah, berlindung sama Allah, dilindungi sama Allah, lo yang dicintai kok. Tapi jangan ngetes lo ya sama Tuhan, kau sing soro.